Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Yunisa Meda Hasibuan dari Prodi PMIA. Di sini saya ingin menjelaskan materi Pancasila. Yang pertama ialah Sumpah Palapa, yang kedua ialah Sumpah Pemuda, dan yang terakhir ialah Kisah Ashabul Kahfi. Yang pertama, Sumpah Palapa. Sumpah Palapa ini adalah sumpah yang dikerarkan oleh Gajah Mada pada masa pengangkatan dan dilantiknya ia menjadi Mahapati Mangkubumi atau yang bergelarkan Mahan Trimukia Empu Gajah Mada. Terjadinya Sumpah Palapa ini adalah pada masa Majapahit di bawah kekuasaan Ratu Tribhuwana Tunggadewi pada tahun 1258 Saka atau yang kita kenal dengan Masehinya 1336 Masehi. Dari naskah di atas, kita dapat menyimpulkan bahwasanya pada masa pengangkatan Gajah Mada, sebagian wilayah Nusantara belum dikuasai oleh Majapahit. Yang kedua ialah Sumpah Pemuda. Lahirnya Sumpah Pemuda adalah hasil dari rapat para pemuda dalam Kongres Pemuda kedua pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Batavia atau yang lebih kita kenal sekarang ialah Jakarta. Kala itu, para pemuda menyelenggarakan rapat atau Kongres Pemuda ini yang diusulkan oleh organisasi Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia yang beranggotakan para pelajar dari seluruh Indonesia. Sumpah Pemuda ini pencetusnya ialah Muhammad Yamin yang berisikan pertama ialah kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Yang kedua ialah kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga ialah kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Tujuan lahirnya Sumpah Pemuda ini adalah untuk membangkitkan semangat para pemuda dalam menciptakan kemerdekaan Indonesia. Yang terakhir ialah Kisah Ashabul Kahfi. Di dalam surah Al-Kahfi terdapat sebuah kisah 7 orang pemuda yang tertidur selama 309 tahun di sebuah gua yang dinamakan Gua Rajib. Kisah ini berawal dari negeri yang dinamakan negeri Afasus yang dipimpin oleh raja yang sangat kejam yang bernama Raja Dakianus. Raja ini tidak segan-segan untuk membunuh bagi siapa saja yang tidak ingin mengikuti perintahnya dan tidak ingin menyembah berhala. Kala itu, raja mendengar di telinganya bahwasanya ada 7 orang pemuda yang tidak ingin mengikuti perintahnya dan tidak ingin menyembah berhala. Raja pun menyuruh para pengawalnya untuk mencari 7 orang pemuda itu agar dibawa ke istana. Sesampainya mereka di istana, raja pun melontarkan pertanyaan bahwasanya kenapa mereka tidak ingin mengikuti perintah raja dan tidak ingin menyembah berhala. Para pemuda itu pun menjawab bahwasanya mereka hanya ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka yakin bahwasanya hanya Allah lah Tuhan semata yang patut disembah. Singkat cerita, para pemuda itu pun pergi dari kota kelahiran mereka menuju ke sebuah gua yang dinamakan Gua Rajib untuk bersembunyi dari kejaran para pengawal tersebut. Di sana Allah memberikan pertolongan kepada mereka. Yang pertama ialah Allah memberikan kebebasan kepada mereka agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di gua tersebut. Dan yang kedua ialah Allah memberikan kebebasan agar mereka tertidur selama 309 tahun di gua tersebut. Hikmah dari cerita di atas, kita dapat menyimpulkan bahwasanya Allah akan memberikan pertolongan kepada siapa saja yang mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Demikianlah cerita yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.